perkenalkan, nama saya Agraline Sipuratabisu. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembentukan alat pernapasan yang disusun oleh kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan alat pernapasan atau pembentukan tunas respiratori. Pada embrio manusia hari ke-26 muncul suatu tonjolan atau evaginasi dari usus depan bagian ventral atau pharyngoid. Tongkolan ini disebut diverticulum laryngotrachea atau tunas respiratori. Epitel saluran napas atau trakea, bronkus, alveoli berasal dari endodrem tabung laringtrakea. Penjelasannya, diverticulum atau pernapasan tunas respiratori. Di bagian kanan gambar terlihat suatu tonjolan kecil yang keluar dari dinding ventral pharyngoid. Tonjolan inilah yang disebut diverticulum laryngtrachea atau laryngtrachea diverticulum. Tunas respiratori atau respiratory bud. Tonjolan ini adalah cikal bakal seluruh sistem pernapasan, yaitu trakea, bronkus kanan dan kiri, bronkiolus, alveoli atau kantung udara paru. Tonjolan ini berasal dari endodrem. Letak tunas respiratori muncul di bawah jantung yang juga terlihat di gambar, tepat di bagian depan embrio. Struktur lain yang ditunjukkan pada gambar berikut. Struktur lain yang diberi label. Jantung ditampilkan sebagai massa organ besar di bagian tengah tubuh embrio. Usus depan, usus tengah, dan usus belakang, bagian-bagian saluran pencernaan awal embrio. Tunas respiratori muncul dari usus depan. Perut atau stomach terletak sedikit di bagian usus. Saluran vitelin penghubung embrio dengan kantung kuning telur atau yolk sac. Allantois, tonjolan dari kloaka yang kelak berperan dalam pembentukan saluran kemih. Membran kloaka, ujung saluran pencernaan bagian bawah sebelum berkembang menjadi organ kelamin dan anus. Hubungan respiratori dengan pharyngoid. Sistem pernapasan berasal dari pharyngoid usus depan. Diverticulum laryngtrachea memanjang dan membentuk tabung laryngtrachea. Dari tabung tersebut akan berkembang cabang-cabang bronkus dan paru. Baik, kita masuk yang berikut, pemisahan diverticulum laryngtrachea. Pada masa awal perkembangan embrio, usus depan atau pharyngoid terbagi menjadi dua bagian utama. Tahap-tahap perpisahan antara usus depan dan respiratorium. Yang pertama terjadi pada minggu ke-3 sampai ke-4 masa embrio. Yang kedua, usus depan atau pharyngoid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ventral yang membentuk trakea dan tunas paru. Yang kedua dorsal yang membentuk esofagus. Pemisahan terjadi yaitu lipatan trakea osefageal di sisi kiri dan kanan. Dan kemudian kedua lipatan akan menyatu jadi satu tengah membentuk skat, yang hasilnya trakea berada di bagian depan dan esofagus berada di bagian belakang. Gambar A, minggu ke-3 pembentukan diverticulum respiratorium. Pada awal minggu ke-3, usus depan atau pharyngoid terbentuk tabung tunggal. Di bagian ventral atau depan mulai muncul diverticulum respiratorium, yaitu tonjolan kecil yang akan berkembang menjadi trakea dan tunas paru kanan dan kiri. Bagian dorsal belakang dari pharyngoid nantinya akan menjadi esofagus. Gambar B, minggu ke-4 awal pembentukan lipatan trakea esofageal. Pada sisi kiri dan kanan pharyngoid terbentuk lipatan trakeoesophageal. Lipatan ini perlahan bergerak ke arah tengah. Pada tahap ini pharyngoid mulai terbagi menjadi dua saluran. Yang pertama bagian ventral trakea tambah tunas baru. Yang kedua bagian dorsal atau esofagus. Terlihat pada gambar bahwa trakea mulai memanjang dan tunas paru mulai membesar. Gambar yang berikut atau gambar C, minggu ke-4, pembentukan septum trakea osefageal. Kedua lipatan
trakeoesophageal tersebut akhirnya bertemu dan menjatuh membentuk septum trakeoesophageal. Septum ini memisahkan trakea di depan dan esofagus di belakang secara sempurna. Hasilnya trakea berada di bagian ventral depan, esofagus berada di bagian dorsal belakang. Tunas paru tampak jelas sebagai percabangan dari trakea. Baik, yang berikut perkembangan laring. Lapisan dalam laring berasal dari endodrem. Tulang rawan dan otot-otot berasal dari mesenkim atau jaringan embrio yang ada di arkus faring keempat dan keenam. Poliferasi cepat mesenkim, attitude larynx, cella sagittal bentuk T. Mesenkim arkus faring 4 dan 6 akan berkembang menjadi cartilago, thyroideo, cricoideo, dan arytenoideo. Bentuk khas attitude larynx dewasa dapat dikenali. Awalnya epitel laring berovirisasi, lumen tertutup, deklarasi minggu ke-10 dan akan terbentuk rectus lateral, ventriculum laryngeus. Recessus dibatasi lipatan jaringan yang berdiferensiasi plica vocalis dan plica vestibularis. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambarnya asal-usul jaringan laring. Lapisan dalam epitel laring berasal dari endodrem. Endodrem foregut membentuk epitel laring, epitel trakea, epitel bronchus. Tulang rawan dan otot laring berasal dari mesenkim arkus faring keempat dan keenam. Dari arkus ini terbentuk cartilago thyroid, cartilago crioid, cartilago arytenoid. Semua merupakan struktur utama laring yang dewasa. Otot-otot intristik laring juga berasal dari arkus faring ini. Poliferasi epitel dan penutup lumen laring. Pada awalnya epitel endodremal laring mengalami proliferasi cepat sehingga lumen laring tertutup seluruhnya. Ini keadaan normal pada fase perkembangan. Rekanalisasi minggu ke-10. Setelah tertutup, lumen akan membuka kembali melalui proses rekanalisasi. Pada minggu ke-10 terjadi pemulihan alur udara di laring. Hasilnya mulai terbentuk struktur recessus lateral, ventriculum laryngeus, lipatan jaringan, plica vocalis atau vocal cord, plica vestibularis atau valse vocal cord. Yang berikut gambar A minggu ke-6 terlihat penebalan epitel di sekitar aedilus laringis. Penebalan dari arkus faring keempat dan ke-6 mulai menjadi epiglotis atas, additus laringis, pintu masuk laring. Label penting, tuberculum impar atau penonjolan tengah awal lidah, penebalan lidah lateral, penebalan epiglotis, additus laringis. Penebalan epiglotis makin jelas, muncul cartilago arytenoid yang membentuk dinding lateral laring. Lumen laring mulai menyempit karena proliferasi epitel. Laring sudah memiliki bentuk yang lebih menyerupai laring dewasa. Terbentuk menjadi epiglotis, attilus laringis, cartilago arytenoid, ruangan laring yang sudah mengalami reklinasi. Persarafan laring karena berasal dari arkus faring. Arkus keempat, saraf laryngeus superior, fungsi mengatur otot cricothyroid. Arkus ke-6, saraf laryngeus recurrens, fungsi mengatur hampir seluruh otot intristik laring. Inti penjelasan, laring berasal dari endodrem, mesenkim, arkus faring 4 dan 6. Lumen laring tertutup lalu dibuka kembali rekanalisasi. Arkus 4, laryngeus superior, arkus 6, laryngeus recurrens. Vertikal laring dan pita suara terbentuk dari recessus lateral. Baik, yang berikutnya pembentukan trakea, bronkus, dan pulma.
Pada awal minggu kelima, tunas paru kanan dan kiri tumbuh besar dan bercabang membentuk bronkus primer kanan. Akan membentuk 3 bronkus sekunder sesuai 3 lobus paru kanan. Yang pertama lobus superior kanan, yang kedua lobus media kanan, dan yang ketiga lobus inferior kanan. Bronkus primer kiri akan membentuk 2 bronkus sekunder sesuai 2 lobus paru kiri. Yang pertama lobus superior kiri, yang kedua lobus inferior kiri. Setelah terbentuk bronkus sekunder, mereka bercabang lagi secara dikotomi membelah menjadi 2 bentuk. Bronkus tersier atau bronki segmentalis, ada 10 bronkus tersier kiri dan 8 bronkus tersier kanan. Bronkus tersier ini akan menjadi segmen paru kiri, ada 10 segmen, dan segmen paru kanan ada 8 segmen. Terlihat cabang-cabang yang kemudian menjadi lobus dan segmen. Dan pada akhir bulan ke-6, paru memiliki sekitar 17 generasi percabangan bronkus dan bronkiolus. Setelah lahir, mereka akan terbentuk tambahan 6 generasi cabang baru setelah kelahiran. Proses ini berlanjut hingga usia anak-anak. Mekanisme pengatur percabangan paru bukan acak tetapi diatur oleh interaksi epitel endodrem atau tunas paru dengan mesodrem splagnik, jaringan sekitarnya. Interaksi ini mengatur jumlah cabang, panjang tiap cabang, arah pertumbuhan cabang. Inilah yang menghasilkan arsitektur paru yang teratur dan bercabang kompleks. Tunas paru muncul dari trakea, 2 tonjolan paru kanan dan kiri. Gambar B, tunas berkembang menjadi bronkus primer kanan dan kiri, mulai membentuk pola percabangan. Gambar C terlihat pembagian lobus, ada 3 lobus paru kanan dan 2 lobus paru kiri. Percabangan bronkus sekunder dan tersier sudah jelas, konsisten dengan perkembangan minggu ke-5 sampai ke-6. Tahapan minggu ke-5, tunas paru berkembang bronkus primer kanan dan kiri. Tahap bronkus primer berkembang 3 sekunder, 3 lobus kiri, 2 sekunder, 2 lobus. Tahap bronkus sekunder mencabang menjadi bronkus tersier. Bronkus tersier berkembang kanan 8, kiri 10 segmen. Akhir bulan 6, berkembang 17 generasi percabangan terbentuk. Setelah lahir, berkembang tambahan 6 generasi cabang. Yang berikut pembentukan jaringan paru alveolus. Embrionik terbentuk bronkus utama. Pesodiagular bercabang bronkiolus, belum ada alveolus. Canalikular muncul kapiler dan bronkiolus respiratorius. Sakular terbentuk alveolar sak surfaktan. Alveolus matang dan siap pertukaran gas. Berikut penjelasan pembentukan jaringan paru alveolus. Perkembangan paru terdiri dari 5 fase masing-masing tampak jelas pada gambar di slide. Gambar bagian kiri atas, struktur airway awal. Pada tahap ini, tunas laryong trakea memanjang membentuk trakea. Percabangan pertama membentuk bronki utama atau bronkus primer. Pada gambar terlihat hanya struktur besar trakea atau bronkus kanan dan kiri. Belum ada bronkiolus, belum ada alveolus. Gambar kiri tengah jaringan seperti kelenjar. Pada tahap ini terjadi percabangan bronkus atau bronkiolus terminalis. Struktur paru tampak seperti kelenjar karena belum ada ruang alveolar. Namun belum ada respirasi yang mungkin karena tidak ada alveolus. Di gambar kanan bagian A terlihat cabang bronkiolus terminalis. Hampir belum ada kapiler menempel di epitel, belum ada pertukaran gas. Yang berikut ini adalah masa awal terbentuknya unit respirasi yang terjadi di bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorius. Muncul kapiler yang mulai mendekat dan menempel di dinding epitel. Epitel mulai menipis untuk persiapan pertukaran gas. Kapiler merah, sel darah merah mulai menempel pada dinding bronkiolus respiratorius.
mulai terlihat sakus terminalis awal. Ini adalah fase paling penting bagi viabilitas janin prematur. Gambar kanan bagian tengah, pada tahap ini terbentuk sakus terminalis, kantung udara primitif, epitel sangat menipis, epitel squamosa tipis, muncul sel tipe 2 yang mulai memproduksi surfaktan, kapiler semakin melekat erat, kapiler interstitial menipis. Dalam gambar, sakus membesar, kapiler menempel rapat, mulai terjadi pertukaran gas sederhana. Yang gambar kanan bawah, pada tahap ini sakus berubah menjadi alveolus matang. Terjadi septasi sekunder, pembentukan banyak alveoli baru. Surfaktan meningkat banyak, kapiler menjadi jaringan sangat rapat, double capillary layer atau single layer. Di gambar terlihat alveoli matang dengan epitel sangat tipis dan kapiler melekat, unit pertukaran gas sempurna. Produksi alveoli terus berlanjut hingga late Clehat. Bagian kiri gambar urutan perkembangan saluran napas dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Bagian gambar kanan, yang A struktur awal sedikit kapiler, yang B kapiler melekat, sakus mulai membentuk. Gambar C, alveolus matang dengan kapiler rapat. Pembentukan alat pernapasan pada hewan amfibi. Tahap embrio awal, calon paru-paru terbentuk dari tunas endodrem di bagian ventral faring embrio. Menjadi tunas baru lumbat 2 tonjolan kecil kiri dan kanan. Pembentukan trakea dan bronkus, lumbat memanjang ke arah belakang dan membentuk batang trakea. Ujungnya bercabang 2 menjadi bronkus kanan dan kiri. Setiap bronkus tumbuh membentuk kantung paru sederhana. Pembentukan jaring paru sederhana di sekitar bronkus, mesenkim, mesodrem splanchnic membentuk jaringan pendukung dan pembuluh darah. Dinding paru tetap tipis dan terlipat-lipat. Alveolus sederhana menyesuaikan kebutuhan hidup amfibi. Pembentukan rongga pernapasan dan otot bukal. Terbentuk rongga mulut, bukal cavity, dan otot pernapasan yang membantu mengalirkan udara ke paru karena katak tidak punya diafragma. Sistem ini disebut buccal pumping. Penyempurnaan paru-paru. Menjelang akhir perkembangan embrio, paru mulai berfungsi walau masih sederhana. Setelah menetas, paru akan membesar dan siap digunakan saat metamorfosis. Yang berikut Aves. Tunas paru muncul dari endodrem ventral faring hari ke-8 pengeraman. Tunas memanjang membentuk trakea dan bercabang jadi bronkus kanan kiri. Bronkus bercabang lagi membentuk kantung udara air sacs pada hari ke-6 sampai 7. Mesenki membentuk jaringan paru pembuluh darah dan saluran udara kecil paramboci. Paru dan kantung udara sempurna pada hari ke-9 dan siap berfungsi menjelang menetas. Berikut pada gambar di samping kanan diagram molekuler tahap HH2 dan HH27. Warna oranye sinyal FGF8 spray 2, warna biru enzim RALT2, warna ungu penanda neural, warna kuning mesodrem parietal, warna kotak-kotak area apoptosis keldet membentuk rongga kantung udara. Diagram menunjukkan interaksi sinyal yang mengatur pemanjangan trakea, percabangan bronkus, pembentukan air sacs, dan diferensiasi jaringan paru. Baik, yang berikut kita akan masuk pada penjelasan reptil. Tunas paru muncul dari endodrem ventral faring embrio seperti vertebrata lain. Tunas memanjang ke belakang membentuk trakea dan bronkus kanan kiri. Setiap bronkus berkembang menjadi kantong paru yang sederhana. Mesenkim di sekitar bronkus membentuk pembuluh darah dan jaringan ikat. Dinding paru menebal dan membentuk sekat-sekat septum yang membagi paru menjadi ruang kecil valvuli untuk pertukaran gas. Paru siap berfungsi menjelang penetasan embrio. Yang berikut gambar di samping tersebut juga menunjukkan tahapan perkembangan paru-paru reptil dari E5 hingga E7.
dengan detail tentang epitelium atau lapisan epitel, smooth nodes atau otot polos, lung inflation atau pengembangan paru-paru, tensios atau tegangan yang mempengaruhi pembentukan paru-paru, luminal pressure atau tekanan luminal, oriented tensios tegangan yang terarah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu Pisces. Pembentukan alat pernapasan ikan terjadi di daerah faring embrio melalui 4 tahap utama. Yang pertama, pembentukan lengkung insang di bagian faring. Yang kedua, pertumbuhan filamen dan lamela setiap insang membentuk lembaran tipis. Yang ketiga, pembentukan kapiler dan operculum, mulai muncul struktur pendukung seperti tulang rawan, pembuluh darah, tutup insang. Dan yang keempat, insang berfungsi penuh saat ikan menetas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan.